Sialan, dia berkhianat. Mereka pergi meninggalkan kantor ini. Sekarang, bagaimana? Semua kacau. Mau tidak mau, gua harus melancarkan rencana kedua gua. Tapi, perjanjian gua dengan lu hanya satu rencana. Sialan lu. Padahal, rencana ini gagal gara-gara orang-orang lu. Ya, bagaimanapun, ini semua yang bisa gua lakukan. Tenang saja. Gua juga punya pasukan sendiri. Apa rencana itu akan sama mengadu domba pemerintahan dengan kelompok genocide agar mereka dimusnahkan langsung oleh pemerintahan. Tidak, mereka akan gua musnahkan dengan rencana gua sendiri. Menarik juga. Kalau gitu, sebagai balasan hutang-hutang gua bakal pinjamkan beberapa orang kuat di pemerintahan. Kalau itu, dengan senang hati. Lalu, apa rencana itu? Rencana pemusnahan bocah-bocah wilayah sentral. Yo, Ray. Dio, bagaimana bisa? Hah? Apa yang terjadi? Bukankah dia tertembak? Benar-benar di luar nalar. Bagaimana bisa? Dia masih selamat. Apa benar itu mereka berdua? Kita harusnya seneng gak sih? Benar juga, woi. Dio, apa benar ini lu, Dio? Apa lu baik-baik saja, Dio? Ini beneran gua, Ray. Sony, apa lu baik-baik saja? Dari kelihatannya, sepertinya lu baik-baik saja. Tapi, bagaimana bisa? Iya, bagaimana bisa? Kalau tidak salah, lu kena tembak 2 kali. Bagaimana bisa? Lu bisa berada di sini. Apa lu gak suka gua berada di sini? Tentu saja, gua seneng lu ada di sini. Tapi, bagaimana bisa? Ceritanya panjang. Dan gua yakin kalian akan terkejut. Hah? Apa maksud lu, Dio? Bagaimana bisa? Dia ada bersama lu, Dio. Apa jangan-jangan kalian berdua bekerja sama? Wow. Apa yang terjadi, Dio? Kenapa dia bisa ada di sini? Tunggu dulu. Ini bukan seperti yang kalian pikirkan. Jelaskan dulu. Kenapa dia ada di sini? Dia itu anggota Dominion. Siapa bilang? Udah, cukup. Nanti gue jelaskan. Ceritanya panjang banget. Santai dulu kali. Santai. Lu itu tangan kanan si Marco, monyet. Ya, itu yang gue inginkan. Tapi, faktanya si Marco aja nggak anggap gue. Awas saja lu. Kalau lu bertindak bodoh, lu akan habis kali ini. Ingat semua tragedi di Tanah Merah itu. Oke.
Gua di sini bareng si Dio. Udah, Rey. Kalau dia berbuat jahat, gue sendiri yang akan mengajar dia habis-habisan. Cih, gua hanya mengingatkan saja. Kalau gitu ayo, kita ngobrol-ngobrol dulu, Dio. Ayo, Rey. Banyak sekali yang harus kita bahas kali ini. Haha, itu yang gua harapkan dari lu, Dio. Ayo Dio, selamat datang di warung gua. Biar gua kenalkan teman-teman gua. Ini Dias, dia mantan mafia juga, Dio. Terus ada Raka, Kipang, Revi. Lalu teman-teman sekolah gua, Gibran, Leon, dan Gio. Oke. Perkenalkan, nama gue Dio. Gue teman si Rey waktu kecil. Dan dia Sony, salah satu murid gue di pemerintahan. Wow, murid. Dan iya, kalian sepertinya sudah pernah bertemu dengan dia. Dia Rama. Dia juga pernah menjadi anggota Dominion. Jadi bagaimana lu bisa keluar dengan sehat seperti ini, Dio? Ya, walaupun gua juga senang sih. Sebenarnya, gue dan si Rama ini dalam kondisi yang sama. Hah? Apa maksud lu? Biar gue jelaskan dulu dari awal, agar kalian semua paham kondisi gue dan alasan gue dekat dengan dia. Ayo, ceritakan, Dio. Jadi, ini semua ada hubungannya dengan tato ini. Tunggu dulu. Kok sekilas tatonya mirip ya? Iya juga ya. Hanya saja berbeda kelopaknya. Punya dia ada 4 kelopak. Dan Bang Dio ada 3 kelopak. Iya juga ya. Sebenarnya apa maksudnya itu? Dan kenapa lu selalu bilang tato-tato terus? Jadi Rey, tato ini bernama Clover. Clover. Tapi kok bentuknya tidak seperti daun clover? Nama Clover tidak merujuk pada bentuk tato ini. Nama Clover diambil dari nama sebuah tempat. Oh, terus apa hubungannya dengan semua ini? Apa tato itu punya kekuatan? Tidak sama sekali. Tato ini hanya tanda saja. Tanda dari sebuah peristiwa yang mengerikan. Peristiwa apa? Ini berhubungan dengan kelompok lu yang dulu, Dias. Maksud lu Zamrud? Iya. Gua berapa kali bertemu dengan lu. Tapi memang tidak banyak momen kita bertemu. Pantas saja gua tidak merasa asing dengan lu. Gua juga beberapa kali ketemu si Juna. Dan kita pernah mengobrol, walaupun tidak mengobrol banyak. Waktu itu yang saranin gua buat mencari lu itu si Juna, yo. Haha. Pantas saja. Gua jadi kangen dengan dia. Gua rasa si Juna memang merasakan ada yang aneh dari lu. Lagian ngapain lu bisa tahu kelompok Zamrud? Ini semua karena tato ini dibuat oleh salah satu petinggi Zamrud. Jangan-jangan si Antonio? Benar, si Antonio, orang yang menanamkan rasa sakit pada gua dan si Rama. Maksud lu orang bertopi itu? Benar, Rey. Dia manusia bengis yang harus kita singkirkan. Karena dia bertahun-tahun melakukan eksperimen mengerikan. Dan kita berdua adalah korban dari eksperimen itu. Sialan, apa yang dia lakukan pada lu, Dio? Dia berambisi untuk bisa menciptakan kekuatan abadi. Lalu, dia pun mencari orang dan bahkan menjebak orang-orang untuk menjadi kelinci percobaannya. Jadi, lu juga dijebak? Iya. Awalnya, gua kerja di pemerintahan. Sampai akhirnya, gua dijebak oleh orang-orang pemerintahan dan diserahkan pada kelompok Zamrud. Sialan, kejam sekali. Dan bukan hanya dijebak.
seperti si Rama. Gua melakukan duel dengan dia, dan siapa yang kalah harus menuruti perintahnya. Dan yap, waktu itu gua yang kalah. Dan akhirnya, gua juga menjadi korban eksperimennya. Jadi itu alasan lu keluar dari kelompok Garnet. Ya, begitulah. Sial. Jadi, semua ini ulah orang itu ternyata. Iya, beberapa orang memang gagal dalam proses eksperimennya. Dan ada beberapa yang cukup berhasil. Gua dan si Rama bisa dibilang 55% berhasil. Kami berdua memiliki daya tahan tubuh di atas manusia normal. Dan hanya ada 5 orang yang keberhasilannya mencapai 55%. Kelima orang itu diberi tanda tato seperti ini. Si Dio adalah orang ketiga yang berhasil mencapai 55%. Dan gua orang keempat, sesuai dengan jumlah kelopaknya. Jadi itu alasannya. Kenapa kalian berdua memiliki stamina yang gak masuk akal? Tapi kenapa hanya 55%? Kalau begitu, kalian belum menjadi apa yang si Antonio inginkan. Betul. Karena kelemahan kami berlima itu tidak bisa mengeluarkan kekuatan aura kami. Bisa dibilang, aura kami berdua itu tertahan gara-gara eksperimen itu. Dan bukan hanya itu saja, efek samping paling mengerikan dari eksperimen ini adalah kami berdua tidak bisa tidur. Hah? Maksud lu? Jadi, selama ini kalian berdua belum pernah tidur? Pantas saja, si J selalu bilang tidur pada Bang Dio. Harusnya karena lu yang latih. Gua mah mau tidur. Kan lu nggak bisa tidur. Tapi kalian berdua terlihat biasa saja. Terlihat fresh saja, seperti tidak mengantuk. Itulah mengerikannya eksperimen ini. Badan kami dipaksa untuk biasa saja. Padahal di dalam tubuh kita ada sesuatu yang tidak beres. Gila, itu mengerikan sih. Sumpah, di balik kekuatan itu ada efek yang mengerikan ternyata. Iya. Itulah kenapa gua ingin kalian selamat. Karena gua ingin kalian membantu gua, Rey. Supaya gua bisa kembali normal. Sialan. Itu benar-benar tidak manusiawi. Seharusnya semua orang bisa menikmati tidur dengan nyaman sebagai anugerah. Tapi, tidak dengan kami berdua. Jadi, Rey, kalau lu mau, bantu gua mendapatkan obatnya, Rey. Dan hanya si iblis bengis Antonio yang tahu cara mengembalikan kita menjadi normal.